Drama Korea The Golden Spoon episode 13 diawali dengan perubahan yang terjadi antara Seungcheon dan Taeyong. Seungcheon merasa kaget dengan perubahan yang terjadi dan ia pun pergi pulang bersama dengan Chol. 죄송한데 나머지 배달은 혼자 가셔야 돼요. Sementara itu, Taeyong yang asli pergi menemui Hwang Yundo dan mulai merasa kebingungan dengan apa yang ia katakan kepada ayahnya. Taeyong kemudian bertemu dengan Chol dan mencoba untuk membantunya. Kembali ke Seungcheon, pria itu berlari dan mencoba untuk mencari nenek penjual barang antik. Namun sayangnya ia tidak menemukannya. Di sana, ia bertemu dengan ibunya dan kebingungan dengan kehadiran pria itu di sana. Namun ketika keduanya mengobrol, Seungcheon berbicara tidak sopan dan mulai marah. Jui sementara itu sedang menuju rumah Seungcheon dan bertemu dengan Chol. Gadis itu kemudian menyadari ada yang aneh dengan sosok Taeyong yang mengingat kode rumah keluarga Seungcheon, dan kode berangkas Taeyong merupakan nomor yang sama. Gadis itu pun segera pergi dan bertemu dengan Taeyong. Ia berpikir bahwa Taeyong yang telah kembali ke tubuh aslinya adalah Seungcheon. Sementara itu, Taeyong mulai mengingat kejadian masa lalu setelah mendapatkan pukulan dari para pendemo. Di kantor Taeyong, Yojin datang dan menunggu pria itu. Yojin menampar Taeyong dan mulai marah membahas apa yang terjadi di antara keduanya. Taeyong juga kemudian marah, akan tetapi ia kemudian mengingat apa yang terjadi. Yojin pun segera menyadari bahwa Taeyong telah kembali. Keluarga Seungcheon sedang merayakan pesta ulang tahun Seungcheon dengan bahagia, dan Seungcheon meniup lilinnya. Ia juga kemudian mulai berdoa. Ketika melihat keadaan keluarganya yang tidak berubah sama sekali, ia segera pergi ke kamar mandi dan mengungkapkan bahwa doanya adalah untuk kembali menjadi Taeyong. Seungcheon kemudian mendapatkan telepon dari Yojin yang mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Seungcheon kemudian mengungkapkan bahwa Hwang Yundo mungkin bukanlah sosok ayah kandung dari Taeyong. Yojin kemudian berkata bahwa Seungcheon sedang dihukum karena apa yang pria itu lakukan kepadanya. Sementara itu, Jui ternyata telah berada di belakang Yojin. Gadis itu kemudian pergi untuk menemui Taeyong, dan Jui mengucapkan selamat ulang tahun kepada pria itu. Gadis itu juga kemudian segera memeluknya. Kembali ke Seungcheon, teman-temannya datang untuk merayakan ulang tahun Seungcheon, dan ternyata Sam Dosin anjlok karena keputusan yang diambil oleh Taeyong. Taeyong bertemu dengan para stafnya dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, Seungcheon masih mengobrol dengan teman-temannya, dan ia membela keputusan yang diambil oleh Taeyong. Pada akhirnya, mereka pun malah berkelahi. Taeyong di kantornya kembali mendapatkan ingatan-ingatan masa lalunya. Ketika ia berbicara dengan Moonki kemudian mengungkapkan bahwa ternyata Juntae mungkin menjadi sosok di belakang kekacauan yang terjadi. Juntae di sisi lain sedang bertemu dengan Yongsin. Pria itu berusaha untuk menenangkan wanita itu. Ternyata, sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Juntae adalah salah satu rencana Yundo. Juntae mengungkapkan apa yang terjadi di malam ketika Presiden Nam meninggal, dan Yundo membawa bukti bahwa Juntae telah melakukan pembunuhan di Amerika Serikat. Di penjara, Juntae bertemu dengan ayah Jungnara, dan pria itu berterima kasih karena telah membunuh Presiden Nam. Sementara itu, ayah Jungnara kemudian bertemu dengan ayah Yojin, dan ayah Yojin mulai emosi ketika melihat sosok ayah Nara. Kembali ke Seungcheon, Jui tiba-tiba datang dan mengajaknya untuk pergi ke pantai. Di sisi lain, Yojin sedang berdiri di rumah Hwang Taeyong sambil memikirkan kata-kata Seungcheon. Gadis itu kemudian bertemu dengan Yongsin yang menawarkannya untuk bermain piano. Yongsin bertanya apa yang Yojin lakukan di rumahnya, dan kemudian Yongsin bercerita kisahnya kepada Yojin. Kata-kata Yongsin membuat Yojin mengingat masa lalunya. Yojin kemudian bertanya tentang Ibu Taeyong, dan Yongsin berkata bahwa Ibu Taeyong adalah sosok wanita gila yang berselingkuh dengan teman Yundo. Yongsin juga memberikan Yojin saran agar Yojin lebih was-was terhadap Najuhi. Yojin pun kemudian merasa bahwa ayah Taeyong mungkin teman dari Hwang Yundo. Yojin berusaha untuk menelpon Seungcheon, namun pria itu sedang bersama dengan Juhi. Di pantai, Jui kemudian mengungkapkan perjalanan mereka sebelumnya yang sebenarnya tak pernah terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetes Seungcheon, namun Jui sadar bahwa Seungcheon yang ada di depannya adalah Seungcheon yang asli. Jui ternyata telah mendengar obrolan Yojin dan Seungcheon sebelumnya. Jui menawarkan untuk membelikan makanan untuk pria itu, namun Seungcheon mengatakan bahwa ia akan menraktir gadis itu. 야, 이승천! 던진다고? Sementara itu, Taeyong sedang bertemu dengan para teman kerja Juhi. Taeyong pun kemudian bertanya kemana Juhi pergi, dan akhirnya ia mengetahui bahwa Juhi pergi bersama dengan Seungcheon. Taeyong kemudian menelpon Yojin dan mengatakan bahwa Seungcheon sedang bersama dengan Juhi. Taeyong juga kemudian mengungkapkan bahwa mereka tidak akan menikah. Hal tersebut membuat Yojin merasa marah dibuatnya. Seungcheon dan Juhi masih sibuk menghabiskan waktu bersama.
Jui kemudian mengungkapkan kisahnya yang menyedihkan setelah kehilangan ayahnya. Jui mengungkapkan perasaannya kepada Seungcheon dan semua kebohongannya. Seungcheon kemudian merasa kesal dan apa yang terjadi dan semua kata-kata Jui. Ia pun memutuskan untuk pergi. Namun pada akhirnya, Seungcheon kembali dan meledak dalam amarah. Ia merasa bingung kenapa Jui tidak merasa marah dan keputusan yang diambil oleh Seungcheon yang telah membuang semuanya. 보고 싶었다, 승천아. Di sisi lain, Chol datang dan kemudian ia bertemu dengan Hwang Yundo. Chol merasa antusias melihat artis box milik Yundo. Yundo kemudian memberikan artis boxnya kepada Chol. Chol pun menerima hadiah tersebut dari Yundo. Yundo kemudian kembali mengungkapkan kata-kata pedas kepada Chol dan membuat pria itu dibuat bingung. Yundo juga mengungkapkan bahwa Seungcheon datang kepadanya sebelumnya. Dan hal itu membuat Chol akhirnya tersadar. Yongsin yang melihat kejadian tersebut pada akhirnya juga merasa kesal kepada Yundo. Yojin telah berada di kantornya dan Janggun datang menemui gadis itu. Janggun mulai berkata pedas tentang Taeyong dan Yojin berkata mengapa Janggun menyukainya walau Yojin tak pernah peduli padanya. Janggun pun pada akhirnya mengungkapkan perasaannya dan Yojin mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menyukai pria itu. Janggun pun pada akhirnya ikut meledak dalam kekesalan dan mengatakan bahwa ia menyukai Yojin karena merasa kasihan padanya. Janggun mencoba untuk menyadarkan Yojin dengan kata-katanya. Janggun merasa menyesal dengan apa yang ia katakan dan berusaha untuk mengejar Yojin, namun pada akhirnya Yojin pergi dan menemui Seungcheon. Di sana, Yojin mengungkapkan bahwa ia tidak peduli jika Seungcheon bersama dengan Jui dan ia akan memaafkan Seungcheon bila pria itu meminta maaf kepadanya. Seungcheon masih bersama dengan Jui dan keduanya mengobrol. Pada akhirnya, keduanya berciuman dan adegan tersebut ternyata dilihat langsung oleh Yojin. Sementara itu, Chol sedang menyesali perbuatannya. So-hye juga merasa kesal karena apa yang Yundo lakukan kepada suaminya. Pada akhirnya, Chol diminta untuk pergi hingga pria itu merasa lebih baik. Chol kemudian bertemu dengan Yojin dan gadis itu pun mengajaknya untuk pergi makan bersama. Seungcheon dan Taeyong sama-sama berada dalam krisis kehidupan mereka. Seungcheon merasa bahwa hidupnya bukanlah miliknya lagi. Sementara Taeyong kembali mengingat kejadian di hari kematian Presiden Na. Hal tersebut membuatnya gusar dan khawatir. Ia kemudian mengingat bahwa Presiden Na mengatakan tentang rahasia Hwang Yundo. Saat Taeyong kembali, ia menemukan bahwa Presiden Na telah meninggal, dan di sana ia melihat sosok Hwang Yundo. Episode kali ini diakhiri dengan ketegangan dan kebenaran yang terungkap. Pada akhirnya terungkap bahwa Hwang Yundo merupakan pemilik sandok emas. Dan juga perubahan antara Seungcheon dan Taeyong kembali terjadi. Sekian rangkuman drama Korea The Golden Spoon episode 13. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih.